video pembelajaran pendidikan inklusi dan akan membahas tentang tunadaksa. Salam kenal semuanya, semoga bermanfaat. Sebelum kita lanjutin ke pembahasan inti, kita kenalan dulu nih. Apa itu tunadaksa? Menurut bahasa, tuna itu berarti kurang dan daksa berarti tubuh. Jadi bisa diartikan bahwa tunadaksa adalah tidak lengkapnya anggota tubuh yang dimiliki oleh seseorang. Menurut istilah, tunadaksa adalah suatu kondisi di mana terjadi ketidakmampuan anggota tubuh untuk melaksanakan fungsinya yang disebabkan kelainan atau kecacatan sistem otot, tulang, atau persendian, sehingga mengakibatkan gangguan koordinasi, komunikasi, adaptasi, mobilisasi, dan perkembangan keutuhan pribadi. Kelainan yang terjadi dapat disebabkan oleh penyakit, luka akibat kecelakaan, atau pertumbuhan yang tidak sempurna pembawaan sejak lahir. Jenis-jenis tunadaksa. Nah, tunadaksa ini diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu tunadaksa ortopedi dan tunadaksa saraf. Tunadaksa ortopedi merupakan penyandang tunadaksa yang mengalami kecacatan tertentu pada bagian tulang, otot tubuh, maupun persendian. Jenis tunadaksa ini adalah mereka yang mengalami kelainan, kecacatan, dan ketunaan tertentu pada bagian tulang, otot tubuh, ataupun daerah persendian, baik yang dibawa sejak lahir maupun yang diperoleh di kemudian karena penyakit atau kecelakaan, sehingga mengakibatkan terganggunya fungsi tubuh secara normal. Selanjutnya ada tunadaksa saraf, yang merupakan penyandang tunadaksa yang mengalami kelemahan pada gerak dan fungsi salah satu atau beberapa alat geraknya yang disebabkan oleh kelainan pada saraf di otak. Selanjutnya, karakteristik penyandang tunadaksa. Jadi, penyandang tunadaksa ini terdapat 5 karakteristik, yaitu kognitif, intelijensi, kepribadian, fisik, bahasa atau bicara. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama itu karakteristik kognitif. Jadi dalam konteks perkembangan kognitif ini ada 4 aspek yang turut mewarnai. Pertama itu kematangan yang merupakan perkembangan susunan saraf, misalnya mendengar yang diakibatkan kematangan susunan saraf tersebut. Yang kedua yaitu pengalaman. Jadi hubungan timbal balik antar organisme dengan lingkungan dan dunianya. Lalu yang ketiga itu transmisi sosial, yaitu pengaruh yang diperoleh dalam hubungannya dengan lingkungan sosial. Aspek yang terakhir yaitu ekuilibrasi, yaitu adanya kemampuan yang mengatur dalam diri anak. Pembahasan selanjutnya mengenai karakter intelijensi. Jadi untuk mengetahui tingkat intelijensi anak tunadaksa itu biasanya digunakan tes yang telah dimodifikasi agar sesuai dengan anak tunadaksa. Nah, tes tersebut antara lain itu Hauserman test, itu untuk tunadaksa ringan. Terus ada Illinois test dan Peabody Picture Vocabulary test. Selanjutnya karakteristik kepribadian. Ada beberapa hal yang tidak menguntungkan bagi perkembangan kepribadian anak tunadaksa atau cacat fisik. Di antaranya itu terhambatnya aktivitas normal sehingga menimbulkan perasaan frustasi. Terus juga menimbulkan kekhawatiran orang tua. Nah, biasanya orang tua ini cenderung lebih overprotective ya. Terus yang ketiga, perlakuan orang sekitar yang membedakan terhadap penyandang tunadaksa menyebabkan mereka merasa bahwa dirinya berbeda dengan orang lain. Jadi hal itu biasanya yang menyebabkan si penderita tunadaksa ini memiliki sifat harga diri yang rendah, terus kurangnya percaya diri, terus juga kurang memiliki inisiatif untuk mematikan kreativitasnya. Pembahasan selanjutnya mengenai karakteristik fisik. Jadi, secara umum, perkembangan fisik tunadaksa dapat dinyatakan hampir sama dengan orang normal pada umumnya, kecuali pada bagian-bagian tubuh yang mengalami kerusakan atau terpengaruh oleh kerusakan tersebut. Pembahasan selanjutnya, karakteristik bahasa atau bicara. Jadi biasanya pada penyandang tunadaksa jenis polio, perkembangan bahasa atau bicaranya itu tidak begitu normal. Lain halnya dengan penyandang cerebral palsy. Gangguan bicara pada penyandang cerebral palsy biasanya berupa kesulitan artikulasi, fonasi, dan sistem respirasi.
Selanjutnya kita bahas nih faktor penyebab tunadaksa. Jadi menurut Murty pada tahun 2014, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya tunadaksa. Yang pertama itu faktor kelahiran, terus juga faktor kecelakaan, dan bisa juga terkena virus. Kita bahas mulai dari faktor kelahiran ya. Nah, jadi biasanya menjadi penyebab tunadaksa pada proses kelahiran itu pinggul ibu yang terlalu sempit, jadi membuat bayinya itu menjadi sulit keluar dan akhirnya terjepit. Terus bisa juga pemberian injeksi yang berlebihan untuk mendorong bayi keluar. Nah, itu bisa mempengaruhi sistem syaraf otaknya. Terus bisa juga dari treatment untuk mengeluarkan bayi yang dilakukan secara ditarik, itu juga bisa mempengaruhi saraf bayinya. Penyebab selanjutnya itu bisa juga dari kecelakaan. Nah, biasanya kecelakaan ini menjadi hal yang paling utama penyebab tunadaksa pada seseorang. Kecelakaan pada masa bayi, misalnya pada saat digendong dia terjatuh, terus bisa juga karena kecelakaan jatuh dari sepeda, atau kecelakaan-kecelakaan lainnya. Dan penyebab lainnya itu terkena virus. Tunadaksa ini juga bisa disebabkan oleh virus yang mungkin menggerogoti tubuhnya, sehingga salah satu atau beberapa organ tubuh menjadi tidak berfungsi, misalnya polio atau beberapa virus lainnya. Pelayanan dan rehabilitasi penyandang tunadaksa. Jadi, menurut Murty pada tahun 2014, penanganan yang dapat dilakukan terhadap anak penyandang tunadaksa itu pertama, orang tua perlu menyadari dan menerima sepenuhnya keadaan anak. Tentu ya, ini sangat berpengaruh banget sama psikologis anak. Lalu yang kedua, mencari info yang sebanyak-banyaknya tentang hal yang terkait dengan penanganan terhadap penyandang tunadaksa. Ketiga, memberikan ruang gerak dan sekolah yang sesuai bagi anak agar mereka mampu mengembangkan potensi yang dimilikinya. Terus terakhir ada stimulasi kemampuan anak dalam bidang yang dikuasai dan digemarinya. Nah, pembahasan yang terakhir itu mengenai fasilitas-fasilitas yang tersedia di pusat rehabilitasi penyandang tunadaksa. Ada medis, fisioterapi, terapi okupasi, psikologi, petugas sosial medik, dan yang terakhir hidroterapi. Nah, dalam hal ini medis itu berupa menata program rehabilitas yang meliputi upaya promotif, preventif, dan kuratif. Promotif itu berusaha meningkatkan kesembuhan tunadaksa, dan preventif pencegahan kerusakannya di mana terkait dengan permasalahan tulang belakang. Terus kuratif itu mengobati tunadaksa dengan media obat atau terapi. Lalu selanjutnya fisioterapi. Fisioterapi ini melaksanakan upaya pelayanan kesehatan yang bertanggung jawab atas kapasitas fisik dan kemampuan fungsionalnya. Fasilitas ini didukung dengan elektroterapi, aktinoterapi, mekanoterapi, terapi latihan, dan nebulizer. Selanjutnya terapi okupasi. Terapi ini bertujuan mempertahankan dan meningkatkan kemandirian, terutama kemampuan fungsi aktivitas kehidupan sehari-hari. Lalu ada fasilitas psikologi. Nah, kegiatan dari fasilitas psikologi itu adalah melaksanakan pemeriksaan dan evaluasi terhadap psikologisnya. Misalnya memberikan bimbingan, terus dukungan, dan terapi psikologis bagi pasien dan keluarganya, serta mengupayakan pemeliharaan motivasi pasien menuju tujuan rehabilitasi. Selanjutnya ada fasilitas dari petugas sosial medis. Biasanya petugas sosial medis ini bertugas untuk mengevaluasi, menganalisa, dan memberikan alternatif penyelesaian masalah sosial ekonomi pasien, serta memberikan saran dan mencari peluang untuk mengatasi masalah pendanaan bagi pasien yang membutuhkan. Selain itu, petugas medis juga memberikan informasi tentang peraturan dan ketentuan yang berlaku di rumah sakit. Dan fasilitas lainnya adalah hidroterapi. Terapi ini menggunakan media air pada kolam yang berfungsi sebagai meringankan pergerakan otot-otot dan relaksasi.